Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Gedung Rahayu Ibu Elvina SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Gedung Rahayu dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan karunia kita semua dapat berkumpul di SDN 1 Gedung Rahayu dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, perkenalkan saya Satya Lestari bertugas sebagai MC yang akan memandu jalannya acara Maulid Nabi. Izinkan saya untuk menjelaskan beberapa rangkaian kegiatan Maulid Nabi pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SDN 1 Gedung Rahayu. Acara yang keempat, penampilan. Acara yang kelima, tausiah sekaligus doa. Acara yang terakhir, penutup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Renata dan Alika. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada paksaan dalam menurut agama Islam, sesungguhnya telah perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang tepat. Barang kita ingkar kepada kami dan dia telah dipegang teguh pada kali yang kanan kuat dan tidak akan pudar. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah pelindung orang yang beriman, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Iman dan orang-orang yang kafir, pelindung adalah Allah yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Ibu Elvina SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Gedung Banda Rahayu, yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, siswa SD Negeri 1 Gedung Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan guru yang sudah berpartisipasi mensukseskan acara hari ini, dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru Pendidikan Agama Islam yang sudah menjadwalkan waktu pelaksanaan Maulid Nabi di sekolah kita. Walaupun agak terlambat, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakannya, karena kita banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pas di jadwal waktu hari libur Maulid Nabi. Terlaksananya Maulid Nabi ini adalah salah satu program dari Guru Pendidikan Agama Islam di sekolah kita. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Mita, Guru Agama Hindu. Selamat datang, selamat bergabung di sini. Ini adalah kegiatan Maulid Nabi, yaitu kita merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di kegiatan ini kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Jadi anak-anak yang beragama lain, Ibu beri kesempatan mengikuti kegiatan ini, karena memang sekarang kita itu tidak ada perbedaan golongan agama ya untuk suatu kegiatan. Jadi untuk kegiatan Maulid Nabi ini, agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Protestan itu boleh mengikuti kegiatan ini. Kalian ambil yang baik, kalian ambil hikmahnya yang baik ya. Jadi kalaupun nanti dari Bapak Ustadz Irfani ceramah ada yang menyentil-nyentil sedikit tentang agama yang lain, jangan tersinggung ya nak, karena yang kita terangkan adalah agama Islam ya, bukan untuk membeda-bedakan yang baik dan yang buruk. Itu menurut pandangan agama Islam. Karena apa? Karena sensitif sekali untuk mengutarakan hal-hal yang seperti itu. Apabila kegiatan ini kita adakan toleransi beragama ya, jadi tidak ada beda. Begitu juga agama Hindu kalau mau mengadakan acara di sekolah kita dukung. Agama Kristen juga seperti itu. Itulah yang disebut dengan toleransi beragama. Jadi tidak boleh saling mengejek ya. Ya, karena agama kita ada berapa? Ya ada 6. Tapi kita tetap adalah masyarakat Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Jadi Ibu kasih apresiasi juga untuk Ibu Mita yang sudah membawa siswanya mengikuti kegiatan Maulid Nabi tersebut. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dalam kegiatan keagamaan yang lain. Silakan dijadwalkan ya Bapak Ibu
yang beragama lain kalau ada kegiatannya, saya mendukungnya. Jadi hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang akan kita dengarkan oleh Bapak Ustadz Irfani nanti dapat kita ambil manfaat yang baik, ya. Semoga juga kegiatan ini adalah salah satu dari program guru pendidikan agama Islam. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya silakan dijadwalkan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lumayan suaranya, tapi yang tengah yang tertutup tembok ini masih ada yang cengengesan, ya. Bahwasanya Allah pernah berdoa kepada Allah pernah ngendika, Allah pernah berbicara seperti ini. Barang siapa yang didoakan tidak mau balik mendoakan, itu tandanya orang yang bakhil, orang yang pelit. Jadi kalau kita didoakan balik mendoakan. Ayo, Allah suka yang ganjil nak. Halo. Halo. Allah itu suka yang ganjil, ya. Mari kita sekali lagi saya doakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sangat nyaring luar biasa. Tapi pun alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua, bagi yang non-muslim. Mudah-mudahan niat baik kita memperingati Maulid Nabi ini menjadi tentang suatu catatan oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Al-ayah al-ma ba'da. Al-mukarram wal muhtaramin, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, Gedung Rahayu, yang saya hormati kepala sekolah kita Ibu Hajah Elvina selaku pengasuh, selaku kepala sekolah SDN 01 Gedung Rahayu, dan seluruh jajarannya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tidak lupa dan tidak mengurangi rasa takdim kula datang panjenengan sedaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bermuajahah, dapat menjalankan aktivitas kita, rutin kita, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad. Semoga kita yang hadir mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal. Kedua kalinya salawat beri salamnya Allah semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang cinta pada nabinya, barang siapa yang bersolawat padanya, maka akan mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, halo. Nah, ini kayaknya perlu berdiri misalnya, ya.
Mohon maaf ibu-ibu dewan bapak ibu dewan guru, saya berdiri mohon izin biar kelihatan yang di belakang, soalnya kalau nggak terlihat ngobrol-ngobrol sendiri. Halo. Nah, yang belakang masih belum fokus. Ayo kita mau meminta sesuatu. Ingat-ingat anak-anak, sudah saya pernah katakan kepada kalian bahwasanya ketika kita meminta sesuatu kita harus fokus. Kalau kita meminta sesuatu kita hanya bermain-main, maka Allah tidak akan mengabul. Anak-anak sekalian, saya punya yel-yel. Nah, kalau saya bilang soleh, anak soleh, solehah, kalian jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap? Nah, kan saya coba. Anak soleh solehah, yang belakang kenapa masih ngobrol yang di pojok? Ayo, jangan ngobrol. Sambil mengucapkan Allahu Akbar, tangan sambil diginikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap? Anak soleh solehah. Kalau begitu kan semangat. Nanti kalau nggak semangat, Allah juga kalau memberi sesuatu ya nggak semangat. Ketika kita meminta sesuatu yang kita inginkan, tapi kita sambil bermain-main, Allah juga kalau mengasihnya ya bermain-main. Karena Allah tidak suka dengan hambanya yang suka bermain-main. Ketika meminta sesuatu sambil bermain-main, tidak fokus. Makanya kalau meminta sesuatu jangan bermain-main. Oke, jamaah pengajian Maulid Nabi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, saya akan membahas memperkuat cinta kepada Rasulullah SAW dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Halo. Ingat anak-anak, kita punya siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Cinta enggak dengan Nabi? Sayang enggak dengan Nabi? Apa buktinya? Ayo, buktinya apa kalau kita cinta kepada Nabi? Sholawat. Orang cinta itu tidak hanya dibuktikan dengan lisan dan bibir. Orang cinta itu tidak hanya dibuktikan dengan perbuatan. Orang cinta itu tidak dibuktikan hanya sekedar berbicara. Tapi kalau orang cinta itu dibuktikan bagaimana orang itu bisa sehat, aman, ya kan? Kalau kita tidak mau mengorbankan sesuatu kepada orang yang kita cintai, itu namanya bukan cinta sejati. Orang cinta sejati itu harus rela harus membela apa adanya, walaupun nyawa taruhannya. Itu adalah cinta kepada cinta adalah cinta yang sejati. Kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, tapi kita tidak pernah membaca sholawat satu hari satu kali pun, berarti kita bohong. Ya, anak-anak dengarkan semuanya. Biar kalau kita cinta kepada Nabi, otomatis kita bisa meneladani sifat-sifat Nabi. Nabi itu tidak Nabi tidak Nabi tidak dan Nabi pun tidak jahil. Kalau kita cinta kepada Nabi tapi kita masih jahil kepada kawan-kawan kita, berarti tandanya kita tidak cinta Halo. Nah, dengarkan. Kalau kita cinta kepada Nabi
Kalau kita masih nakal, masih berbicara kotor, berarti tandanya kita tidak cinta dengan Jadi apa yang kita ucapkan setelah tadi berarti itu tandanya bohong. Paham gak? Nah, anak-anak sekalian, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Jadi Nabi Muhammad itu punya ayah yang namanya Abdullah. Abdullah itu nama ayahnya, dan nama ibunya siapa? Siti Aminah. Jadi setelah umur Nabi Muhammad itu umur 6 tahun, dengarkan, saya akan bercerita tentang sejarah Nabi Muhammad. Jadi Nabi setelah umur 6 tahun itu ditinggal oleh ibunya. 4 tahun. Setelah 4 tahun ditinggal oleh ibunya dan diteruskan dalam menyusui, yaitu siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Halo, siapa yang menyusui Nabi Muhammad waktu itu? Siti Halimah. Ya, Siti Halimah. Karena disambung menyusui, akhirnya sampailah tumbuh secara remaja. Nabi Muhammad ikut berjuang mengembala angon wedhus. Nah, sapa sing seneng angon wedhus? Berarti kalau orang-orang yang suka angon wedhus, berarti cintanya harus cinta kanjeng Nabi. Ada sekarang yang masih mengembala kambing. Nah, Pak Roket masih mengembala kambing. Nah, berarti termasuk sunnah Nabi mengembala kambing ya Pak ya. Nah, termasuk sunnah Nabi. Jadi anak-anak sekalian yang senang ngaritkan wedhus, nah, halo, kok ngobrol ya? Yang suka mengingu wedhus, yang suka ngaritin wedhus, itu berarti cinta kepada, suka dengan sunnah-sunnah Nabi. Bayangkan ketika sudah remaja, sudah menginjak remaja, Rasulullah mengembala kambing, berjuang kemana kesana kemari sampai umur 25 tahun. Sebelum umur 25 tahun Nabi itu berdagang, ya, berdagang bersama Siti Khadi. Siapa Nabi Muhammad? Istri Nabi Muhammad, Siti Khadi. Jadi setelah berdagang bareng dengan Siti Khadijah, akhirnya Nabi Muhammad pun menikah dengan Siti Khadijah. Jadi setelah itu, setelah menikah, mereka berjuang bersama-sama mendakwahkan agama Islam. Sekarang lebih enak, ketika berdakwah enak. Kita masih dijaga dengan orang-orang yang baik hati, orang yang mau mendengarkan pengajian. Waktu zaman Nabi Muhammad itu berdakwahnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi itu pernah dilempar batu karena orang kafir yang tidak suka dengan Nabi. Makanya kalau kalian ada orang ngaji, halo, ketika ada orang ngaji tidak mau mendengarkan, berarti tanda-tandanya orang yang tidak mau pintar. Nah, jangan makan dulu, nanti makannya ya. Nah, jangan makan dulu, nanti makannya. Nah, kalau makan nanti tak rewangi nanti. Nah, dengarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau cinta kepada Nabi nggak mungkin jawabnya nggak semangat, ya kan? Kalau cinta Nabi jawabnya yang semangat ya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ada hadis mengatakan barang siapa yang sering membacakan sholawat, yang suka membacakan sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka isi sedunia ini, isi yang ada di muka bumi ini mendoakan, memintakan ampun, bukan angpau. Masa minta angpau? Jadi seisinya dunia ini memintakan maghfirah kepada Allah. Ya, jadi kalau kita cinta kepada Nabi, kita sering membaca sholawat, maka kita diampunkan dosa-dosanya. Kalau kita nggak cinta, nggak mungkin kita akan membaca sholawat, ya kan? Dengerin, dari sifat-sifat Nabi Muhammad, siapa yang hafal sifat-sifat Rasul? Siapa yang hafal sifat-sifat Rasul? Ada berapa sifat-sifat Rasul? Ayo. Sifat-sifat Rasul ada 4. Apa yang pertama? Yang pertama sidik. Sidik artinya benar, bahwa Nabi dan Rasul itu adalah orang yang diutus oleh Allah, orang yang benar. Tidak mungkin Allah memilih Rasul, memilih yang salah. Dilalah Allah milih siapa? Vicky. Mana Vicky? Vicky mana Vicky? Halo Vicky. Vicky ngobrol ya Vicky. Ya, bilalah Allah itu memilih Vicky menjadi Rasul, tapi karena Vicky itu sifatnya jelek, ya kan? Sifatnya jelek, akhirnya Allah mengganti, ya kan? Padahal nggak pantas si Vicky itu jadi Rasul. Jadi Allah memilih Rasul itu adalah orang-orang yang benar. Halo, anak soleh, nah ganti, jangan akan gak ikut-ikut posisi, ya kan? Kita ganti, anak soleh soleha. Aduh, ini kayaknya udah semakin siang, sudah lapar ya. Udah lapar toh? Bawa makan enggak? Enggak ada yang dompleng loh ya. Kalau dompleng enggak boleh. Berarti bawa makanan semua. Nah, kalau sudah bawa makanan semua, nanti ada waktunya kita makan. Bayangkan, dengerin. Ada 5 penyebab orang yang kekenyangan. Dengerin. Ada penyebab orang 5 yang kekenyangan. Yang pertama, orang kenyang, wong kuwareken, ya, itu akan lemu, akan gemuk, banyak daging. Kalau orang yang sering kekenyangan, maka akan banyak daging. Yang pertama, terus yang kedua. Yang ketiga, kalau orang yang sudah kekenyangan, sudah banyak dagingnya, pasti banyak dosa. Karena apa? Nafsunya terlalu besar, hawa nafsunya terlalu makanya kalau orang sudah kekenyangan, ya, orang lagi, apalagi orang itu gemuk, kalau habis kekenyangan itu pasti ngantuk, ya kan? Kekenyangan, ya kan? Akhirnya badan gemuk, banyak daging, besar sahwatnya. Makanya kalau makan jangan
kenyang. Kata Nabi, berhentilah sebelum makanlah sebelum lapar. Kalau kita makannya kenyang, posisi perut kita kenyang, makan enak enggak? Posisi tidak lapar, makan enak enggak? Enggak enak, karena terlalu kekenyangan, ya kan? Isi yang ada di perut itu sudah penuh, walaupun di situ sudah ada ambleger, apa itu ambleger? Ambleger, nah itu, pokoknya makanan-makanan itulah, ambleger apa itu? Walaupun perut sudah terasa kenyang, ada spaghetti, ada ayam bakar, ada ambleger itu, ya kan? Itu tidak akan terasa nafsu, karena perutnya sudah penuh. Makanya dalam perut itu ada 4 bagian. Yang pertama isi makanan, ya kan? Yang kedua diisi air, yang ketiga cuci mulut, yang keempat untuk bernapas. Makanya kalau orang yang gemuk, yang perutnya buncit, nah, wah tersinggung saya, ya kan? Jadi menyinggung diri saya sendiri. Iya, loh, ya sekarang contoh seperti ini. Ketika ada orang hamil yang perutnya gede itu kan, dodok iso, nah, ya kan, menggeh. Nah, karena apa? Mengganjal. Makanya itu anak-anak sekalian, kalau kita mau makan sehat, terus nanti badannya sehat. Makanya kalau kita makan sesuatu yang Allah tidak memberikan keberkahan, maka akan menjadi penyakit. Nah, sekarang akan saya bawa tema seperti ini. Jadi Nabi itu sangat mulia, nak. Halo. Nah, jadi Nabi itu ada 5 kemuliaan dari Nabi, ya kan? 5 kemuliaan tersebut apa? Yang pertama, bahwa Nabi itu tidak pernah dipanggil namanya oleh Allah. Halo, dengerin. Bahwa Nabi itu tidak pernah dipanggil oleh Allah dengan sebutan Muhammad. Ya. Siapa ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, siapa panggilannya? Panggilannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu dipanggil namanya oleh Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad, Allah tidak berani manggil. Allah sangat memuliakan Nabi sampai Allah memanggilnya dengan sebutan Rasul, karena sangat mulia. Makanya kalau anak-anak jangan sampai memanggil, ngejek-ngejek nama orang tuh. Halo, sering gak kalian mengejek nama orang tua? Itu tidak boleh, ya. Gak boleh. Kalau kita mengejek-ngejek nama orang tua, kita mengolok-olok nama orang tua, berarti tandanya kita tidak memuliakan orang tua kita. Sehari-hari di rumah manggil bapak, ayah, bokap, umumnya. Ada yang manggil bokap, nah itu bokap gue itu, kan? Ketika kita memanggil ayah di rumah, memanggil bapak, tapi di sekolahan dengan panggilan Suripto, anaknya dipanggil Surip, sini Rip. Nah, padahal nama ayahnya. Dengerin. Kalau kita sering memanggil nama ayahnya di sekolahan, barangkali ada temanmu yang baru kenal, ya kan? Manggilnya namanya Suripto, padahal itu nama ayahnya. Ketika anak baru itu main di tempatmu, ternyata yang kenal nama Suripto, akhirnya temanmu itu main ke tempatmu, itu ya manggil nama bapaknya, karena nggak tahu namamu.
Akhirnya ketika bermain, kawanmu main ke rumahmu, Surip po, ayo main yuk. Akhirnya yang keluar siapa? Bapaknya. Oh, bapaknya sing nyeluk cah cilik. Kok cah cilik manggil Suripto? Karena di sekolahan sering manggil nama ayah. Nama ayahnya sering gue ejek-ejekan. Jangan ya. Jangan seperti itu. Nanti ketika kamu sudah seperti itu, kamu timbal balik, kamu panggil nama ayahnya lagi gantian, kamu tidak terima. Nabi tidak memperlakukan seperti itu, ya kan? Nabi tidak mengajarkan mengejek nama orang tuh. Bahwa keterangannya begini, anak-anak sekalian, halo. Nah, jadi innama bu'istu li utama makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diturunkan di muka bumi ini untuk membenarkan akhlak. Kalau kita nggak cinta, kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi kita tidak meneladani suri tauladannya Nabi Muhammad, berarti tandanya kita tidak cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ya, jadi suri tauladan yang seperti itu yang diharapkan oleh Nabi. Ketika kita tidak menerima suri tauladan Nabi, maka kita tidak dicapkan oleh golongan Nabi. Terus sifat yang kedua. Nah, yang pertama tadi apa? Siddiq. Yang pertama siddiq. Yang kedua apa? Yang kedua tabligh. Punya sifat yang kedua ini luar biasa Nabi, ya kan? Bahwa Nabi punya sifat yang tabligh, yang begitu hebatnya Nabi menguasai. Bahwa katanya begini, halo anak-anak sekalian yang di pojok sana, halo yang bawa HP, ada yang bawa HP kayak itu. Nah, tolong HP-nya di silent dulu, dimatikan dulu. HP-nya dimatikan dulu. Main HP-nya nanti kalau sudah pulang. Nabi itu begini ya. Nabi kita itu tidak orang yang istimewa, orang yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang tidak mempunyai dosa. Jadi gini, Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, itu menerima wahyu. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi surat apa anak-anak? Ayo. Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu surat apa? Al-Alaq. Ayat berapa anak-anak? Ayat 1 sampai 4. Nah, yang kelas 3 harus paham, ya kan? Karena materinya sudah sampai situ. Ya, dengerin. Jadi Allah itu memanggil nabinya tidak dengan nama, melainkan dengan sebutan Rasul. Terus yang kedua, apabila Nabi memohon sesuatu, maka dia mengabulkannya. Anak-anak, halo. Nah, kita punya Nabi yang luar biasa, ya kan? Ketika Nabi itu meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Anak-anak sekalian, pengen gak masuk surga? Pengen masuk surga? Pengen yang ujuk-ujuk dapat ayam goreng? Nah, jadi di surga nanti gini ya, ketika kita meminta sesuatu, ya kan? Sudah saya ceritakan kepada kalian bahwasanya ketika kita sudah di dalam pintu surga,
itu kita diberikan namanya baju surga. Baju surga itu terbuat dari apa, anak-anak? Hah? Kandi? Itu kandi. Terbuat dari sutra. Nah, terbuat dari sutra. Jadi baju kita kalau sutra di dunia mahal enggak? Mahal sekali. Jadi kita diberikan baju surga oleh bidadari. Nah, siapa yang tahu bidadari? Cantik gak bidadari? Kayak siapa? Kayak ibumu? Oh, ibumu cantik toh. Ya. Jadi setelah Nabi itu, setelah bidadari memberikan baju surga kepada kita, kita pakai, lalu kita duduk di singgasana surga. Kalian pengen gak duduk di singgasana surga? Wah, kalian jadi rajanya surga, ya kan? Jadi ketika ada raja pasti ada anak buah. Anak buah itu bukan apel, bukan anggur, bukan. Ya. Kalau sudah menjadi raja, di situ ada berbagai macam makanan yang diperbolehkan untuk kita makan. Ada nasi goreng, ada ayam bakar, terus macam-macam buahnya, ya kan? Ada spaghetti, ada ambleger. Karena apa? Ketika di surga nanti apa yang kita minta bakal dikabulkan. Dengerin, makanya kalau kita cinta kepada Nabi, kita harus dekat kepada Nabi. Karena apa? Ketika Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, dengan masukkan orang-orang yang soleh-soleha, orang yang beriman kepadaku, masukkan ke dalam surgaku. Wah, ya kan? Ya enggak? Pengen enggak masuk surga? Ya, makanya kalau pengen, ayo kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Nabi, ya kan? Ngaji yang tenanan, sekolah sing tenanan, ya kan? Sekolah jahil karo kancane senang. Nek kon belajar pengen balik ae. Ya nah. Karena apa? Ketika kita berangkat dari sekolah, dengarkan. Kalau kita berangkat sekolah dari rumah, kita nggak niat dengan baik. Contoh, ketika kita berangkat sekolah, niatnya menghilangkan kebodohan, insya Allah di sekolah tidak pasti akan betah di kelas, ya kan? Pasti akan betah di kelas, nggak jahil dengan kawan. Kalau kita jahil kepada kawan, berarti bukan termasuk umat-umat Nabi Muhammad. Paham anak-anak sekalian? Nah, terus yang ketiga, dia memberi kepadanya tanpa permintaan. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum meminta dah. Dengerin anak-anak sekalian, halo. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi Nabi itu sebelum meminta kepada Allah, Allah sudah mengabulkan, ya kan? Allah sudah mengabulkan. Kalau kita meminta sesuatu, ya Allah, aku pengen mobil api, pengen beli HP iPhone, contohnya. Tapi kita harus berdoa yang khusyuk, ya kan? Harus meminta yang serius. Kalau kita nggak khusyuk, mainnya sambil main-mainan, ya Allah, saya minta HP iPhone sambil cengar-cengir, dikasih nggak? Nggak bakal dikasih. Makanya apa? Kita suruh rajin membaca sholawat supaya kita diberikan apa yang kita minta. Boleh nggak kita baca sholawat bareng-bareng?
Nah, sekarang saya dulu, setelah itu nanti kalian ikutkan ya. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Irfan. Salatullah Terus yang nomor 4, sudah dimaafkan sebelum berbuat dosa. Kira-kira kalau kita minta sesuatu kepada Allah, orang yang kita minta ternyata orang yang luar biasa, orang yang tidak punya dosa, ya kan? Contoh begini, ketika kita butuh sesuatu kepada orang lain, ya kan? Tapi orang lain ternyata tidak bisa membantu. Sebenarnya orang yang punya sesuatu, contoh begini ya Bu ya, kalau kita punya harta, kita punya utang, ya kan? Kita mau ngutang kepada tetangga kita, sedangkan kita tahu tetangga kita itu punya harta yang turah. Tapi karena tetangga kita itu pelit, pasti tidak diperbolehkan, tidak boleh ngutang. Nah setelah itu ternyata jenengan punya harta yang turah, yang tadinya kita mau utang kepada tetangga kita, mau ngutang kepada kita berikan enggak? Mau berikan enggak? Karena apa? Seseorang yang kadang-kadang terlalu bakhil itu tidak disukai oleh Allah. Awe dewe arep ngutang gone tanggane ndak oleh, kok sesuk arep ngutang gone sampean. Kira-kira oleh apa ora? Oh ditenono aku lho ndek wingi diutangi arep utange ra oleh. Nggih to? Saiki arep utang nang aku, ya ora bakal tak wehi. Tapi Rasul tidak mengatakan seperti itu. Rasul tidak mengajarkan seperti ini. Kalau kita punya harta turah, silakan membantu orang lain. Jangan sampai ketika kita meminta sesuatu kepada orang lain, minjem sesuatu, tidak perbolehkan kita balas dendam. Itu tidak boleh. Bahwa Rasul tidak mengajarkan kepada kita untuk balas dendam. Paham anak-anak? Nah, terus yang nomor 5, dengerin yang terakhir. Yang terakhir tolong didengarkan anak-anak. Dia tidak menolak fidyah atau menolak sedekah. Ya, sekarang sudah bermulai Bapak Ibu sekalian. Orang tidak mau menerima sedekah, apalagi sedekah sekarang tidak sesuai dengan kriteria sedekah. Kadang-kadang kalau orang yang punya panenan, ya kan, orang yang punya panenan yang bagus dijual, yang jelek disedekahkan. Sering yang terjadi seperti itu. Yang bagus dijual, yang jelek disedekahkan. Ternyata tidak seperti itu. Pada saatnya nanti manusia ketika sudah mau datang hari kiamat,
Orang itu tidak mau menerima sedekah, ya kan? Karena semua merasa kaya. Halo, sudah lapar? Oh, tadi pagi nggak sarapan berarti? Oke. Kalau begitu, kalau sudah lapar, nanti kita makan bareng-bareng boleh? Bapak minta boleh enggak? Lah kok pelit? Berarti itu umat Kanjeng Nabi kalau pelit, ya kan? Enggak boleh pelit. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan pengajian kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bawa minum enggak? Atau mohon ditahan sebentar, makanya jangan dibuka dulu. Kita berdoa bareng-bareng. Kita memohon kepada Allah agar, dengerin, kita meminta kepada Allah agar apa yang kita inginkan kabulkan, ya. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan apa yang kita makan hari ini dari makanan yang diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala habibina bi kulli nabiy salihah wa ikrama qawli nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan kathiran hamdan waasi'an bikathratin mazidah. Wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini sudah selesai. Mudah-mudahan pengajian pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tolong jangan buka dulu. Ada surprise yang luar biasa. Ada hadiah yang harus dibagikan. Dengerin anak-anak. Halo. Duduk dulu. Saya punya hadiah. Yang bisa mendapatkan hadiah ini adalah orang yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ya. Paham? Tolong diperhatikan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya diperhatikan. Ini pokoknya manfaat bagi maslahat umat, ya kan? Hadiahnya luar biasa,
Jadi kalau yang tidak mendapatkan hadiah ini, mohon jangan berkecil hati. Pertanyaan yang pertama, ada berapa sahabat Nabi dan sebutkan? Nah, coba yang ini dengerin dulu. Yang kamu, nah, berdiri. Sahabat Nabi ada berapa? Sebutkan siapa saja. Enggak tahu. Hah? Ada yang tahu? Sahabat Nabi 4 sebutkan. Ini Pak. Bayu Maroyu. Ayo, ada yang tahu?